My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia Raja, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang
tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Ku bergumul
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Bahtera Iman. Kita berada di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yuliana Tetelepta, Pendeta Emeritus GPIB. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak baik secara pribadi dalam keluarga. Persekutuan dan masyarakat, ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup sehingga para kaum bapak bekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkan daya karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tunggal dan luas yang selama ini ditimbulkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk bereaksi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Perayaan syukur ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap percaya di dalam beritaku.
pada Dia yang oleh salibnya menang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dibacakan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Dan menyertaimu juga. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, taktanya megah. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapak. Para Bapa tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan membawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa
memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dalam rencanamu yang agung, Engkau memilih kami dan menjadikan kami bangsa yang terpilih, umat kepunyaan-Mu sendiri. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang Engkau karuniakan, dan kami boleh memanfaatkannya agar kami memperoleh berkat rohani. Kami akan membaca Alkitab dan firman Tuhan akan diberitakan. Kami mohon supaya Roh Kudus berkarya di dalam kami dan membimbing kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan itu bermanfaat untuk memperlengkapi kehidupan kami, sehingga kami dapat membuktikan diri kami di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kuduskanlah kami Tuhan, dan kami mohon, berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang mengatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia
dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dalam rangka himbauan untuk pelaksanaan ibadah di rumah-rumah, banyak orang mulai berbicara tentang gereja. Gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Jadi kalau gedung gereja ditutup, orangnya tetap memperlihatkan jati diri sebagai gereja. Dan memang gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah dan menjadi satu bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Definisi tentang gereja ditulis oleh Rasul Petrus, dan surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Petrus menyebut dirinya Rasul Yesus Kristus, dan dia menulis surat kepada orang-orang pilihan yang berada di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka ini kemungkinan besar adalah orang-orang percaya yang mengalami pencurahan Roh Kudus dalam konteks Kisah Rasul pasal 2. Dan setelah mereka kembali ke tempat masing-masing, mereka tetap membuktikan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada waktu itu mereka sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Mereka mengalami kesengsaraan, penderitaan.
Tapi bagi Rasul Paulus melihat kenyataan ini mendorong Petrus mendorong Petrus untuk memberikan pengajaran yang praktis kepada orang-orang pilihan itu, sekaligus membawa mereka agar jangan sampai kehidupan mereka itu menjadi masalah besar bagi pemerintah Romawi pada waktu itu. Maka itu Rasul Petrus arahkan untuk mereka dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam melaksanakan karya penebusan, Yesus Kristus taat secara mutlak kepada kehendak Allah Bapa. Yesus Kristus melaksanakan ketetapan yang sudah Allah tetapkan baginya untuk menderita sampai mati. Dan itu dipertajam oleh Rasul Petrus supaya orang-orang pilihan dengan jelas mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesus, Sang Penebus, Kepala Gereja, dalam melaksanakan karya penyelamatan itu, dia taat sampai mati. Dia melalui prosesi penderitaan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran, dalam keluhuran, sehingga Tuhan Allah dapat memiliki orang-orang pilihan. Jadi Rasul Petrus mengarahkan orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus tentang jati diri sebagai orang pilihan. Dan menjadi orang pilihan ini, penekanan Rasul Petrus yaitu dilahirkan kembali. Tujuan daripada pengalaman iman ini supaya orang pilihan itu punya status jelas di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dapat menguasai seorang pilihan kalau dia sudah mengalami dilahirkan kembali. Catatan di sini, ketika manusia itu berstatus manusia berdosa, maka Roh Kudus tidak ada padanya. Tapi ketika dia mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia dapatkan Roh Kudus. Itu adalah oknum Allah yang ketiga yang dimintakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa mengabulkan permintaan itu sehingga bertepatan di hari raya Pentakosta Roh Kudus itu dicurahkan. Orang-orang yang mendengar pemberitaan Rasul Petrus memberi diri dibaptis, dan mereka itu adalah gereja mula-mula atau jemaat
mula-mula. Nah, saudara sekalian, atas pekerjaan roh dan juga pemberitaan yang dilaksanakan oleh rasul-rasul, salah satunya Rasul Petrus, maka gereja itu ada di mana-mana. Tapi dalam catatan sejarah gereja, gereja itu mengalami pergumulan. Gereja itu diperhadapkan dengan pencobaan. Gereja itu diancam. Gereja itu ditindas. Bahkan pemberita-pemberita Injil dan orang-orang percaya mula-mula, mereka mati syahid. Mereka menjadi martir. Karena apa? Karena dunia tidak suka Yesus. Karena dunia tidak percaya kepada Injil. Itu berarti orang-orang yang menjadi milik Yesus Kristus, orang-orang yang menyerahkan diri untuk memberitakan Injil, mereka diperhadapkan dengan dunia yang tidak bersahabat itu. Nah, disinilah secara tajam Rasul Petrus melihat dan membekali orang-orang percaya yang menjadi orang-orang pilihan pada waktu itu. Melihat kembali dasar kehidupan Kristen yang benar, yang berpaut kepada Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Kemudian kehidupan gereja itu harus berproses dalam kurun waktu yang panjang, saudara sekalian. Bahkan sampai saat ini gereja itu masih berproses. Prosesnya ialah proses pengudusan. Dan dalam proses pengudusan itu dia punya landasan yang kokoh. Sudah punya jati diri yang jelas. Orang pilihan, milik Allah, anak-anak Allah. Kemudian dalam prosesi kehidupan untuk pengudusan itu, dia juga harus yakin dan percaya bahwa Allah punya kekuatan yang besar untuk memelihara, untuk memberikan perlindungan, supaya orang-orang milik Allah itu tidak jatuh lagi ke dalam dosa, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ataupun juga kompromi dengan gaya hidup dunia yang menyimpang daripada kebenaran. Allah sanggup pelihara umatnya dengan kekuatannya. Nah, saudara sekalian, yang berikut Rasul Petrus memberikan catatan yang praktis bahwa gereja itu punya masa depan. Dan masa depannya itu pasti. Ketika orang-orang pilihan itu berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya, dan tujuan yang mulia ialah tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Jadi orang-orang pilihan itu
punya masa depan yang dijamin oleh Allah sendiri. Maka itu dalam prosesi pengudusan orang-orang pilihan Allah yang juga menghadapi tantangan dan pergumulan, maka kelengkapan yang harus dimiliki, jadi kehidupan, keselamatan, bukan saja Tuhan Allah yang melakukannya berdasarkan kasih, dan itu sempurna dalam pengorbanan dan kemenangan Tuhan Yesus, tapi orang-orang pilihan juga punya reaksi yang positif terhadap kehidupan yang berlangsung dalam rencana Allah, dalam berkat pemeliharaan Allah untuk mencapai tujuan yang mulia yang tersimpan di dalam sorga. Jadi akhir perjalanan orang-orang pilihan Allah di dunia ini yaitu berada dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus di dalam sorga. Dan dia menerima warisan sorgawi yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Maka itu ada dua hal yang diangkat sebagai kelengkapan orang-orang pilihan. Yang pertama yaitu iman. Saudara sekalian, iman itu berpusat kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit, dan lebih fokus bahwa Yesus itu bukan mati terus, tapi dia bangkit, membuktikan bahwa ia hidup dalam kemenangan. Nah, dalam kemenangan itulah orang-orang pilihan itu ditempatkan, sehingga apapun problem yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini, dia sudah menang. Dan imannya itu membuat dia menang. Saudara sekalian, iman itu harus teruji, harus dimurnikan. Jadi bukan saja dikatakan melalui mulut saya orang beriman, tapi harus terbukti. Saya memberikan contoh yang praktis dalam kaitan dengan pekabaran Injil. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengarnya. 2 tahun yang lalu ada warga jemaat Efata mengajak saya pergi ke Mesir. Dan salah satu tempat yang kami kunjungi namanya Gereja Sampah. Yang menyebut Gereja Sampah itu orang Indonesia. Jadi sesudah kami menyanyi, karena rombongan kami itu sebagian besar anggota paduan suara di Jemaat Efata, kami menyanyi dan banyak orang melihat karena suaranya bagus betul menyanyi di tempat itu. Setelah menyanyi, berdoa, lalu mereka yang bertugas di situ datang, fasih bahasa Indonesia. Dia bilang gini, saya keberatan orang Indonesia berdoa di sini. Kita kaget. Saya yang nyeletuk, kami sudah berdoa. Terus saya tanya, kenapa keberatan? Kalau keberatan kan nggak boleh dibuka pintu gerbangnya. Soalnya saya takut kalau tempat ini pindah ke Indonesia, dia bilang. Jadi ceritanya ketika Injil masuk di Mesir, di kota Kairo, banyak orang menjadi pengikut Yesus.
Dan setelah pemerintah sadar bahwa sudah banyak orang menjadi pengikut Yesus, mereka buat kebijakan. Menyangkal Yesus atau dibunuh. Itu kebijakan pemerintah waktu itu. Lalu pemberita Injil yaitu Simon penyamak kulit. Mungkin saudara tahu di kitab Injil ada namanya. Itu dia yang membawa Injil ke kota Kairo. Dia kumpul orang-orang percaya. Mereka berdoa di salah satu bukit. Dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau iman sebesar sebiji sesawi saja, katakan gunung pindah, gunung pindah. Mereka berdoa, berpegang teguh. Dan itu tempat tadinya di dalam kota Kairo. Tapi setelah berdoa itu pindah keluar kota. Jadinya gereja sampah itu. Jadi satu bukit yang mereka pahat sampai bentuknya seperti stadion. Dan lukisan-lukisan itu dipahat. Ya, Yesus dengan murid-murid, Maria dan Yusuf beserta Tuhan Yesus masih kecil. Itu iman. Dan iman itu membuat mereka yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara sekalian, itu yang harus terbukti dalam kehidupan gereja. Menghadapi apapun harus disikapi dengan iman. Sebab tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Rasul Petrus mengulang apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas. Saudara ingat? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, suatu ketika Thomas tidak ada. Dan setelah mendengar kesaksian teman-temannya, dia nggak percaya. Sebelum dia cucukkan jarinya pada bekas luka dan pada lambung, dia nggak percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan itu pun dihargai oleh Rasul Petrus sehingga dia mengulang. Jadi iman orang-orang pilihan sesudah murid-murid itu dihargai oleh Tuhan Yesus. Dihargai juga oleh Rasul Petrus yang menjadi saksi mata ketika prosesi penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi iman orang-orang sesudah itu lebih kuat dan lebih dihargai. Iman gereja. Saudara sekalian, dan yang kedua ialah pengharapan. Karena gereja itu punya masa depan, dan masa depan itu pasti untuk menikmati kekayaan sorgawi yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu itu. Pasti orang katakan kapan? Orang musim corona ini saja orang sudah mulai hitung-hitung. Lalu mengangkat dari Alkitab. Contohnya itu viral itu. Wahyu pasal 13. Itu bicara soal corona. Ini saya pas dengar saya bilang ini bahaya ini. Wahyu 13 itu bicara tentang antikristus. Dan antikristus itu belum datang. Kok disamakan dengan corona gitu.
Corona itu virus, antikristus itu seorang manusia yang melawan Kristus. Bahkan dia membuat dirinya lebih tinggi dari Kristus. Melewati dulu masa-masa seperti itu, tapi diperkirakan sebelum antikristus itu datang, orang-orang pilihan sudah diangkat dari bumi ini. Jadi tidak mengalami pemerintahan antikristus. Masa depannya jelas, cuma waktunya yang harus kita antisipasi, dan itu mengacu kepada Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Jangan Alkitab ditempel-tempel, ditafsirkan sesuai selera, tapi dibaca dalam pengertian yang benar. Kita belajar saja dari Rasul Petrus. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menetapkan dia sebagai batu karang, dan di atas dia itu dibangun jemaat, itu terbukti dalam kehidupan, dan dia serius melihat rahasia kehidupan dalam kemenangan untuk mencapai masa depan. Jadi pengharapan itu tidak sia-sia. Kalau tidak punya pengharapan, orang akan frustrasi, orang akan stres, orang akan kecewa, orang akan putus asa. Jadi mesti hidup pengharapan itu. Tadi mau hujan, tapi enggak hujan terus-terus, ya kan? Sesudah hujan pasti terbit matahari dengan cerah. Dan ketika hari hujan itu datang, kita yakin bahwa hari akan cerah. Nah, itu contoh daripada pengharapan itu. Jadi dua hal yang sangat penting yang harus nampak hidup dalam kehidupan orang-orang pilihan. Nah, saudara sekalian, kita juga beribadah dalam rangka mensyukuri persekutuan kaum bapak. Tata ibadahnya bilang begitu, GPIB. Dan kaum bapak itu ada dalam gereja. Kita tahu nggak ada berapa bapak di dalam jemaat ini? Dan ada berapa bapak yang aktif di PKB? Itu majelis jemaat kita harus antisipasi. Termasuk pemuda, termasuk PKP, termasuk PKLU, termasuk persekutuan teruna, PA. Itu harus dicatat ada berapa. Dan kita lihat yang aktif berapa. Saya ingat betul waktu persidangan sinode tahunan di Toraja. Itu rame, itu PKB hapus saja. Tidak usah ada. Karena tidak aktif. Lalu dibilang persekutuan kurang banyak. Ada mantan ketua sinode bilang, oh PKB itu pada kepala batu. Tapi saya protes tuh. Karena waktu itu pembinaan di jemaat yang saya KMJ di situ, bukan Bahtera Iman. Masih ada kesempatan anugerah untuk bapak-bapak melihat kembali apa kata Alkitab tentang bapak-bapak dalam perannya di rumah tangga, dalam perannya sebagai orang pilihan, dalam perannya membangun tubuh Kristus. Dan mencapai usia ke-39 ya. Enggak ada di sini tulis. 39. Saya tahu persis. Usianya sama dengan saya
waktu pergumulan PKB itu ada sebagai salah satu BPK. Waktu itu saya ikut sebagai vikaris waktu itu di Jawa Timur, karena pergumulannya di Jawa Timur sama dengan PT. Jadi masa bakti saya sama dengan PKB dan PT. Jadi kita melihat begitu gigih bapak-bapak waktu itu supaya ada BPK, persekutuan kaum bapak itu. Tapi kemudian dalam rangka gereja misioner, maka BPK itu dijadikan pelkat, pelayanan kategorial. Nah, saudara sekalian, jadi PKB mesti periksa kembali. Tidak ada salahnya kalau kita tekuni membaca surat Petrus ini dan kita melihat pengajaran praktis untuk memperbaharui motivasi kehidupan kita bergereja, untuk melengkapi kita dalam prosesi kehidupan, sehingga bapak-bapak dapat memperlihatkan perannya di rumah tangga atau di mana saja dia berada. Dalam rangka ibadah di rumah-rumah, banyak orang juga puji Tuhan, kepala keluarga berperan sebagai imam. Syukur, alhamdulillah untuk itu. Tapi berapa, saya selalu bilang buat presbiter kalau ambil kolekte itu diteliti enggak? Berapa warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah-rumah? Pasti tahu ya. Lah kalau dia enggak serahkan kolekte, pasti dia enggak beribadah. Dan berapa? Nah, kalau yang enggak beribadah itu, catat kepala keluarganya. Sehingga persekutuan kaum bapak itu hidup di dalam rumah tangga. Dia berperan meletakkan kembali dasar kehidupan Kristen yang benar. Dan dengan serius berproses dalam pengudusan dengan kelengkapan iman dan pengharapan. Tentu kasih juga, tapi Rasul Petrus memberikan pengharapan kepada jemaat di beberapa tempat di Asia Kecil itu. Jadi jikalau dasar kehidupan Kristen itu kokoh dan berproses dengan kelengkapan yang serius untuk mencapai masa depan yang pasti, maka gereja itu akan berjaya. Gereja itu akan tampil sebagai pemenang. Gereja itu adalah milik Allah. Dan gereja itu adalah mempelai perempuan bagi Kristus di dalam kemuliaannya. Itulah hal-hal yang praktis yang diperlihatkan dan yang bermanfaat buat kita. Tetap tekun mengikuti Yesus dengan setia. Rajin melakukan yang baik. Buktikan iman dan pengharapan dalam situasi yang sulit dan mencekam sekalipun. Karena Tuhan kita adalah pemenang dan tubuhnya pun dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, marilah kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat memberikan kolekte dan persembahan untuk penunjang program non-rutin diiringi instrumen. Dimulai dari pelayan firman, presbiter yang bertugas, dan jemaat yang duduk di bangku depan dengan memperhatikan physical distancing.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Karena kasih-Mu yang besar, yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan karya agungnya, kami dipilih. Kami Engkau jadikan umat kepunyaan-Mu, satu bangsa yang terpilih. Dan Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupan kami di dunia ini. Walaupun harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan, ancaman terhadap kehidupan ini. Tapi kami bersyukur karena Engkau memelihara kami dengan kekuatan-Mu. Dan Engkau juga memampukan kami untuk membuktikan iman di tengah-tengah tantangan dunia ini. Ancaman untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Dan juga kami punya pengharapan untuk kami tetap tekun, untuk kami tetap setia, karena Tuhan menyediakan masa depan kepada kami secara pasti. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersyukur karena dalam kesempatan beribadah ini, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, melipat gandakan, memampukan untuk dikelola dalam ketulusan, dalam takut akan Tuhan, dalam iman, karena Tuhan pasti melipat gandakan berkat-Mu. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang pada bulan Juli ini memasuki tahun usia ke-39. Kami percaya ada orang-orang pilihan yang bertumbuh melalui aktivitas di PKB.
Tuhan memberkati Dewan PKB. Tuhan memberkati pengurus PKB di lingkup jemaat. Tuhan juga memberkati ketua 3 PHMJ di jemaat-jemaat. Tuhan lengkapi mereka dengan visi dan misi yang jelas, sehingga perannya dalam membimbing pelkat-pelkat secara khusus PKB untuk dapat melaksanakan fungsi secara baik. Tuhan, Engkau gerakkan bapak-bapak di dalam jemaat ini untuk mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, baik untuk dirinya, baik untuk rumah tangganya, baik untuk anak-anaknya. Kami yakin dan percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan orang-orang pilihan. Tuhan memberkati jemaat GPIB Bahtera Iman, memberkati ketua majelis jemaat, memberkati pendeta jemaat, memberkati para diaken, para penatua, dan Tuhan telah mempersatukan hamba-hamba-Mu dalam memimpin dan melayani. Tuhan bekali dengan karunia-karunia-Mu, khususnya menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami bersyukur karena gedung gereja telah dibuka, walaupun warga jemaat yang datang beribadah masih terbatas. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berfirman pada hari ini bahwa Engkau pelihara kami dalam kekuatan-Mu. Biarlah virus yang mewabah di dunia ini, yang juga masih tinggi pengaruhnya terhadap umat manusia di negara ini, kami berdoa supaya Tuhan, Engkau perlihatkan kuasa-Mu agar virus ini boleh punah dari bumi Indonesia. Tuhan berkati pemerintah, baik presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintah di pusat maupun di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah yang masih tinggi perkembangan virus itu. Kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kami doakan untuk mereka yang sudah sembuh, dinyatakan negatif, biarlah mereka menjadi saksi atas pengalaman itu. Bagi mereka yang masih diisolasi, Tuhan juga ingat akan mereka. Kami berdoa supaya para dokter, para perawat, para relawan diberkati dan dikuatkan. Dan bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena virus ini, Tuhan pelihara mereka dengan kekuatan-Mu. Berikan penghiburan, berikan pengharapan supaya mereka dapat menapak hari esok dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mengingat dan mengindahkan kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkatilah jemaat yang beribadah di rumah-rumah maupun di gedung gereja, supaya ada kesegaran secara rohani, supaya ada kerinduan untuk tetap dekat dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami bersyukur dengan warga jemaat yang Tuhan tambahkan usia, berkatilah mereka. Kami doakan warga jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah, yang sedang rawat jalan, bahkan juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan,
Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Oleh bilur-bilur penyakit menjadi sembuh. Kami doakan supaya kebutuhan hidup warga jemaat Engkau perhatikan dan Engkau penuhi kebutuhan itu, baik rohani maupun jasmani. Kami serahkan hidup kami ke dalam berkat pemeliharaan Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuktikan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami melangkah menjalani hari-hari hidup dengan segala aktivitas. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Bahtera Iman, Minggu 19 Juli 2020. Yang pertama, ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan selamat hari Minggu bagi segenap warga jemaat. Kiranya ibadah di minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini membaharui kehidupan beriman kita sekalian. Yang kedua, ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB melalui YouTube channel. Yang tiga, pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Atas perkenan Tuhan dan bila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilaksanakan pelayanan dan pemberkatan perkawinan bagi pasangan Saudara Irwan Danar Ranti Prasojo, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman Sektor Pelayanan 1, dengan Saudari Heni Suntianto, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB di GPIB Bahtera Iman. Persiapan penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2020 pukul 18.00 WIB. Yang keempat, kenaikan iuran Golgota tahun 2020. Karena situasi dan kondisi keuangan dana Golgota yang semakin memprihatinkan dan situasi pandemi COVID-19 yang masih terus melanda kehidupan manusia di mana-mana, maka dalam sidang Majelis Jemaat triwulan keempat, Sabtu 27 Juni 2020, akhirnya disepakati untuk menaikkan iuran bulanan
dari 30.000 per bulan per kakak menjadi Rp50.000 per bulan per kakak, terhitung mulai bulan Agustus 2020. Mohon perhatian bagi seluruh anggota Golgota dari sektor 1 sampai sektor 7. Demikian diinformasikan. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Umat Tuhan silakan berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus